Oke, sebelumnya saya mau tanya, di sini sudah kenal saya apa belum? Belum. Loh, kok belum? Perkenalkan, nama saya Yusuf Effendi. Ini kalian pernah dengar namanya e-learning atau enggak? Atau pernah mengalamin? Pengertian tuh apa itu e-learning? Belum pernah. Jadi kalian menggunakan e-learning tapi nggak tahu artinya? Zoom, Google Classroom. Di sini setiap pendidik atau saya mengajar itu biasanya menggunakan perangkat. Itu saya menggunakan tablet. Sekarang kita menggunakan namanya pembelajaran online yang berbasis sekolahku. Kalian tahu nggak sekolahku itu apa? Belum pernah dengar? Aplikasi Sekolahku adalah aplikasi e-learning yang berbasis menggunakan website yang ada pada browser. Nanti tampilannya kayak gini, contoh sebentar, saya buat logout dulu punya saya. Setelah itu siswa akan diberikan username dan password yang saya berikan. Ini tidak saya tampilkan karena menyangkut modul ajar siswa. Coba sus, ada namanya kalian, udah namanya kalian sendiri. Oh iya. Oh, nah kalian pilih SMA-nya. Oke, tapi langsung buka yang nomor 1, yang ini. Perangkat keras. Nah, menampilkan sebuah video. Kalau kalian memahami dan mendengarkan sampai selesai, di situ kalian akan mendengarkan yang namanya pemahaman tentang perangkat. Perangkat keras menjadi fungsinya apa aja dan jenis-jenisnya. Yang mana perangkat keras itu ada 4 jenis sebenarnya. Tapi yang biasanya kita pakai itu 2. Yang mana perangkat input? Yang perangkat input namanya perangkat input ya kita colok. Yang mana kita colokin di? Yang perangkat input namanya perangkat input ya kita colok. Yang mana kita colokin di laptop kalian. Contoh keyboard, mouse. Nah itu. Habis itu kalau yang output kita itu menggunakan sama, kita mencolokkan dari komputer, tapi dia itu menggunakan alat yang di luar. Contoh kita menggunakan printer, proyektor, scanner. Nah, setelah itu kalau kalian mau membahas lebih lanjut, kita biasanya menggunakan unit pemasaran atau biasa kita nyebutnya CPU. CPU itu ada kotak yang bisa diperpus. Kalau kalian lihat itu CPU. Nah, itu buat namanya penyimpanan. Sudah kalian paham lah tadi. Penyimpanan itu apa? Hard disk, SSD, RAM, itu bisa. Nah, setelah itu dari perangkat keras kita akan membahas tentang perangkat lunak. Setelah itu kita buka. Apa itu perangkat lunak? Sekarang mengarahkan perangkat keras untuk melakukan tugas tertentu dan tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Nah, kenapa perangkat lunak kita nggak bisa sentuh? Karena di komputernya sendiri. Ya, makanya kita nggak bisa memegang atau meraba. Ya, yang nomor 4, yang mana dia menampilkan video atau perangkat lunak. Nah, apakah sudah semua? Nah, di sini kalau kalian memahami perangkat lunak, kalian itu lebih mudah memahami karena akan berhubungan dengan namanya aplikasi. Jadi kalian lihat dulu videonya yang saya kasih di modul pembelajaran sekolahku. Monggo. Itu namanya sistem perangkat lunak. Kalau kalian buka di Google, saya tampilkan aja daripada kalian kelamaan. Di sini kita menggunakan namanya AI. Ya. Apa itu perangkat lunak? Kumpulan konstruksi atau program komputer yang mengarahkan perangkat keras untuk melakukan tugas tertentu. Kita kalau contoh kayak gini itu harus menggunakan perangkat lunak juga, karena kalau mau memproses menggunakan kursornya kalian biar gerak itu menggunakan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu ada 2.
sering kalian gunakan itu namanya apa? Gojek. Nggak tahu, nggak pernah pakai Gojek. Sistem perangkat lunak, sistem software, yang mana sistem operasi dan sistem bahasa pemrograman. Contoh kali-kali perangkat lunak sistem atau sistem software. Yang mana itu ada dua, sebenarnya ada tiga. Sebenarnya ada tiga, cuma kita mengenal itu hanya yang biasa kita pakai itu nomor satu, yaitu sistem operasi. Namanya sistem operasi itu sistem yang menggunakan namanya operasi yang namanya sistem operasi itu dia itu mengaktifkan semua fitur yang ada di laptop kalian. Contoh, sebelum kalian waktu saat kalian menyalakan komputer itu ada logo biru. Ada nggak? Ada. Biru. 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 Kayak gini. Oh, biru. Semua kalian punya komputer pasti pakai ini. Pak, tapi kok bentuknya beda-beda? Ya. Kalau Windows itu ada yang kita pakai itu cuma dua. Windows 10 sama Windows 11. Ada yang namanya Windows. Windows yang sering kalian pakai sekarang. Habis itu ada yang Mac OS. Mac OS itu punyanya Apple. Wah. kita mempelajari yang kedua itu namanya perangkat lunak aplikasi. Yang mana program yang dirancang untuk pengguna atau user. User itu kalian guys, user itu kalian. You sebagai user. Pengguna. Yang mana dia akan menyelesaikan tugas-tugas tertentu untuk kalian. Seperti kita sebagai contoh. Kalau kalian waktu menggunakan mau chatting sama orang menggunakan apa? Sebenarnya kan banyak. Tapi yang kita sering pakai itu pelajari semua. Ada yang tanya dulu nggak? Saya mau bertanya, Pak. Monggo. Jadi, saya mau bertanya, perangkat lunak itu berarti hanya untuk perangkat keras itu hanya untuk yang ada internetnya gitu? Enggak juga. Bukan kayak apa ya? Buat pokoknya tuh dia yang ada internetnya doang. Enggak dong. Perangkat keras itu ya dia itu diperintah menggunakan perangkat lunak. Nah, kalau internet itu nggak ada perangkat sama sekali. Internet itu nggak kelihatan. Setipis gini pun nggak ada dia. Internet itu berpencas dimanapun. Kita di udara kita ada internet itu. Kalau AC Pak, enggak? Dia remote-nya pakai wireless. Kalau yang mana aplikasinya di mana itu dia ada buku panduannya. Nah, waktu kita scan, ya, dia mengarah ke aplikasinya. Nah, aplikasinya itu mengarah ke sini. Kita masukin serial numbernya, habis itu modelnya apa, ya kita cocokin, habis itu kita bisa remote. Kayak gitu, kayak punya siapa itu? Bu Laili. Bapaknya Bu Laili itu kenapa bisa? Karena dia itu bisa menggunakan itu karena pemrogramannya itu sama dan sesuai. Oh, berarti bukan termasuk perangkat lunak, perangkat keras? Enggak, no, AC itu cuma sebatas apa itu? Ya sebatas apa itu? Pendingin dia itu. Enggak ada itu. Kalau belum ngomong. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Tidak. Oke, setelah itu kita cek pemahaman. Yang mana kalian mengerjakan soal yang sudah saya kasih di modul pembelajaran e-learningnya kalian. Iya. Bisa kalian akses yang nomor 5 yang mana mewah. Oke, tinggal
Setelah siswa mengerjakan soal di e-learning sekolahku, guru akan menilai jawaban dari siswa. Saya juga. Ayo. Oke, untuk Arina silahkan dicek dulu. Di refresh itunya modulmu. Habis itu kalian cek. Nilai kalian sudah saya bagikan ke kalian semua. Yang mana nilai kalian nilai akan tampil di modul kalian sendiri-sendiri. Yang mana nilai kalian bisa lihat sendiri, ada yang 99, ada yang 98, nggak ada yang 100 sayangnya. Ya. Nah, karena itu kita sebelum mengakhiri kita akan menyimpulkan dulu dari materi hari ini. Untuk kesimpulan materi hari ini, kalian bagaimana? Ada yang tanya dulu atau enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Jadi sudah paham ya tentang biasa, nilainya sangat-sangat bagus sekali. Oke, sebelum saya akhiri, lebih baik kita berdoa dulu. Pimpin kelas yuk. Oke, dari saya sekian. Kalau ada salah kata, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.